Shalom Bapak Ibu Saudaraku diberkati oleh Yesus Kristus. Selamat beribadah buat kita semua. Salam sehat, salam sukacita. Kita akan memulai ibadah Minggu 27 Februari 2022. Kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersatu teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Tuhan Yesus Kristus melalui pentaraannya dengan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami datang kepada Tuhan yang memberikan kami kehidupan. Kami boleh memberikan hati kami, waktu kami untuk boleh beribadah di dalam ibadah minggu yang boleh kami ikuti secara virtual. Dan biarlah Tuhan, ibadah yang boleh kami lakukan secara virtual maupun secara online Tuhan, tidak menghilangkan esensi kami untuk bersekutu dalam ibadah kami. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang terus berkembang, biarlah kami tetap Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 1, Beribu Lidah Patutlah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan Bapak Ibu Saudaraku. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 104, Semua yang Letih Lesu.
Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memahami kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, kita berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam penyertaan Tuhan kami boleh berkumpul dalam ibadah minggu kami secara virtual Zoom, dan kami boleh mengikuti ibadah kami di rumah kami masing-masing dalam mencegah penyebaran COVID-19 yang terus berkembang di tengah-tengah kehidupan kami. Dan melalui kebenaran firman Tuhan juga memberikan kami kekuatan, semangat untuk menjalani kehidupan ini. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan juga memberikan kami peneguhan iman dan penghiburan untuk tetap bertahan dalam Tuhan. Sehingga firman Tuhan ada dalam kami, dan kami dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memahami nas firman Tuhan. Kita membuka kitab kita dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan ayat ke-36. Dari Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Saya akan membacakan untuk kita semua Bapak Ibu Saudaraku. Beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus dipermuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-muridnya merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakannya kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Di sini saya memberikan tema pada minggu ini, hidup yang mempermuliakan Yesus. Dalam arti Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, disitulah kita bisa mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita sudah sakit Bapak Ibu? Apakah ketika kita sudah diperhadapkan dengan kematian? Dapatkah kita mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita? Saudaraku diberkati oleh Yesus Kristus, minggu ini merupakan minggu transfigurasi, yang artinya perubahan rupa Bapak Ibu. Yesus mengalami perubahan di dalam dirinya. Bukan berarti berubah dari laki-laki menjadi perempuan Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti juga yang besar menjadi kecil. Di sini transfigurasi memahami kepada kita bagaimana kita memancarkan wajah Yesus di dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Memancarkan tindakan Yesus di dalam diri kita. Coba kita perhatikan wajah keluarga kita Bapak Ibu yang ada samping kiri kanan kita yang ada di rumah. Apakah sudah memancarkan wajah Yesus Bapak Ibu? Apakah sudah memancarkan tindakan kasih Yesus kepada sesama? Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita pergi ke suatu tempat, kita pasti mempunyai tujuan Bapak Ibu. Saya memberikan contoh. Kalau kita pergi ke supermarket Bapak Ibu, ya tujuan kita
adalah untuk belanja. Kalau kita pergi ke tempat olahraga, tujuan kita adalah untuk berolahraga, Bapak Ibu. Kalau kita pergi ke tempat makan, Bapak Ibu saudaraku, atau restoran, tujuan kita adalah untuk makan. Kalau kita pergi ke kolam renang, Bapak Ibu, tujuan kita adalah untuk berenang, bukan untuk memancing. Yang artinya, Bapak Ibu saudaraku, ketika kita merenungkan kehidupan ini, pernahkah kita berpikir untuk apa kita dilahirkan dan untuk apa kita ada di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu saudaraku? Pernah kita memahami tentang keberadaan kita, tujuannya untuk apa di tengah-tengah dunia ini? Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta. Sebagai ciptaan, Bapak Ibu saudaraku, kita diciptakan untuk mempermuliakan Tuhan dari segala aspek kehidupan kita. Di sini kita memahami di dalam diri kita, Bapak Ibu, tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang pintar, Bapak Ibu, tidak ada manusia yang kuat di tengah-tengah dunia ini. Kita adalah manusia yang terbatas. Di dalam keterbatasan ini, Bapak Ibu, kita akan memerlukan sesuatu yang luar biasa dalam diri kita, yaitu Tuhan, Bapak Ibu. Hidup kita adalah hidup yang bergantung kepada Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Bapak Ibu saudaraku diberkati oleh Tuhan. Seringkali orang di saat mendengarkan kata mempermuliakan Tuhan, maka yang bersangkutan mengartikan mari kita bertepuk tangan dan bernyanyi, Bapak Ibu saudaraku. Ya, dalam arti bertepuk tangan dan bernyanyi tidak salah, Bapak Ibu. Memang itu salah satu cara kita untuk mempermuliakan Allah. Tetapi kalau mempermuliakan Allah hanya dimaknai sebagai bernyanyi dan bertepuk tangan, kita sudah memiskinkan arti makna mempermuliakan Tuhan, Bapak Ibu saudaraku. Mempermuliakan dalam konteks ini tidak hanya sekedar bernyanyi, tidak hanya sekedar bertepuk tangan, atau memberikan persembahan ucapan syukur maupun perpuluhan, Bapak Ibu saudaraku. Tapi di sini kita memahami satu nas firman Tuhan. Mempermuliakan Tuhan adalah menyelesaikan pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sampai tuntas, Bapak Ibu. Sampai kita mengakhiri kehidupan ini. Itulah mempermuliakan Tuhan. Dalam arti, Bapak Ibu saudaraku, ketika kita di sepanjang kehidupan ini, di awal kita sudah mempermuliakan Tuhan, tetapi di tengah perjalanan kehidupan kita tidak mempermuliakan Tuhan, berarti makna dalam mempermuliakan Tuhan tidak sesungguhnya, Bapak Ibu saudara. Mempermuliakan Tuhan adalah menyelesaikan pekerjaan, tugas, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sampai mengakhiri kehidupan kita, Bapak Ibu. Itulah gambaran esensi bagaimana kita mempermuliakan Tuhan. Apakah ketika kita mempermuliakan Tuhan, ketika hati kita gembira, Bapak Ibu, happy? Lalu ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan hidup, Bapak Ibu, ketika kita sakit, Bapak Ibu, kita tidak mempermuliakan Tuhan. Mempermuliakan Tuhan, Bapak Ibu saudara, tidak dibatasi oleh keadaan, situasi, ruang dan waktu. Dan kita diajak berusaha untuk mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang mendasar, Bapak Ibu, yang harus kita pahami adalah apakah kita sudah mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Mempermuliakan di sini adalah menempatkan atau memposisikan menjadi sesuatu yang penting dan utama dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kalau dalam adat Batak, Bapak Ibu saudaraku ya, saya analogikan seperti ulah-ulah ya, Bapak Ibu ya, yang ditempatkan begitu istimewa. Tetapi kita di sini melihat bahwa
ada sesuatu yang utama di dalam kehidupan kita, yaitu mempermuliakan Tuhan, bukan mempermuliakan manusia, Bapak Ibu, bukan juga mendewakan manusia. Bapak Ibu saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita memahami dalam firman Tuhan pada saat ini. Di dalam firman Tuhan ini menggambarkan pada saat itu Yesus bersama dengan 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas gunung Tabor, Bapak Ibu, untuk berdoa. Ketika Yesus berdoa, Bapak Ibu, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia di atas gunung. Bapak Ibu saudaraku, mereka berbicara tentang tujuan Yesus ke Yerusalem, yaitu anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini adalah nubuatan, Bapak Ibu saudaraku. Ini adalah gambaran yang akan dialami Yesus. Dan di sini kita melihat, Bapak Ibu saudaraku, ada sesuatu yang menarik dalam firman Tuhan ini. Kebiasaan Yesus yang selalu berdoa, Bapak Ibu. Ketika Yesus melakukan perjalanan yang jauh, pada saat itu Yesus sedang istirahat, tetapi Yesus memakai waktu istirahat itu untuk berdoa, Bapak Ibu saudaraku. Kemudian kita melihat bagaimana Petrus, Yohanes, dan Yakobus mereka tidur pada saat itu. Ya, terkadang kita demikian, Bapak Ibu saudaraku, ya. Ketika kita capek bekerja, ada masalah, Bapak Ibu, ada pergumulan dalam hidup kita, kita akan tertidur, Bapak Ibu. Dan kita tidak mau untuk datang kepada Tuhan dalam hal berdoa kepada Tuhan. Berdoa adalah gaya kehidupan kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu saudaraku. Dan kita mau diajak pada saat untuk mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan di dalam Markus 7 ayat 6 dikatakan, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini mempermuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Yang artinya, Bapak Ibu saudaraku, terkadang kehidupan Kristen, Bapak Ibu, dia mempermuliakan Tuhan di dalam satu ruang lingkup ibadah, satu ruang lingkup persekutuan, Bapak Ibu, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Kita melihat, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita. Makanya ada lagu Kristen katanya, Bapak Ibu, setiap hari beribadah, bersekutu kepada Tuhan, tetapi hati yang jauh daripada Tuhan, Bapak Ibu. Di sini kita memahami dalam firman Tuhan pada saat ini. Marilah kita mempermuliakan Tuhan dengan perkataan kita, hati kita, Bapak Ibu, pikiran kita, tindakan kita. Marilah kita mempermuliakan Tuhan, memakai diri kita, Bapak Ibu, untuk melayani Dia. Sebab kita dipanggil, Bapak Ibu saudaraku, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani Dia yang telah menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur
buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Firman Tuhan yang mengajari kami untuk mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang sakit, terpapar COVID-19. Engkau Allah yang memulihkan keadaan kami. Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Dan biarlah Tuhan kami tetap di dalam penyertaan Tuhan. Berkati fisik kami, imun kami, tubuh kami Tuhan, jiwa kami. Sehingga kami boleh mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dan firman Tuhan dengan ucapan syukur. Untuk mengaminkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dan kita akan mengakhiri ibadah minggu kita di rumah kita masing-masing. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis nomor 160, Ya Tuhan tiap jam. Kita akan mengakhiri ibadah kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan pada saat ini mengajari kita untuk mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita melalui perkataan kita, pemikiran kita, dan setiap tindakan kita. Oleh karena itu pulanglah, lakukanlah apa yang baik dan benar, bukan menurut kita tapi baik dan benar menurut Tuhan yang telah menciptakan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa yang di surga dan persekutuan Roh Kudus telah senantiasa memberkati kehidupan kita pada saat ini, besok dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Salam Bapak Ibu, salam sehat, selamat beribadah buat kita semua. Dan kita boleh bersama-sama mendoakan situasi pada saat ini. Dan kita boleh kembali dipertemukan dalam kebersamaan ibadah kita. Untuk itu saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.